Shalom, selamat pagi untuk kita semua, terutama Bapak dosen pengasuh mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isi buku yang berjudul Pemecahan Masalah Sosial. Sebelum saya membahas lebih dalam isi buku ini, seperti biasanya, perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Malo, jurusan Sosiologi kelas B reguler sore. Langsung saja. Tiga konsep utama dalam De Surilla et al. Mode adalah yang pertama, masalah pemecahan, yang kedua masalah, yang ketiga solusi. Ini juga penting untuk teori, penelitian, dan praktik untuk membedakan antara konsep pemecahan masalah dan implementasi solusi. Penyelesaian masalah. Seperti yang terjadi di lingkungan alam, pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses perilaku kognitif yang diarahkan sendiri oleh individu, pasangan, atau upaya kelompok untuk mengidentifikasi atau menemukan solusi efektif untuk masalah tertentu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Lebih khusus lagi, perilaku kognitif ini proses. Yang pertama, menyediakan berbagai solusi yang berpotensial efektif untuk masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kemungkinan memilih solusi paling efektif dari berbagai alternatif. Seperti apa yang tersirat dalam definisi ini, pemecahan masalah sosial adalah dipahami sebagai aktivitas sadar, rasional, berusaha, dan bertujuan tergantung pada tujuan pemecahan masalah. Proses ini mungkin ditujukan untuk mengubah situasi bermasalah menjadi lebih baik, mengurangi tekanan emosional yang ditimbulkannya, menghasilkan atau keduanya. Masalah. Sebuah masalah atau situasi bermasalah didefinisikan sebagai setiap situasi kehidupan atau tugas sekarang atau diantisipasi yang menurut respon untuk fungsi adaptif tetapi tidak ada tanggapan efektif yang segera terlihat atau tersedia untuk orang-orang yang dihadapkan kepada situasi karena kehadiran suatu atau lebih rintangan. Tuntutan dalam situasi bermasalah mungkin berasal di lingkungan, misalnya tuntutan tugas objektif, atau dalam pribadi. Berikut dimensi kemampuan pemecahan masalah sosial. Salah satu asumsi utama teori ini adalah bahwa masalah sosial, kemampuan pemecahan bukanlah konstruksi kesatuan, melainkan multidimensi konstruksi yang terdiri dari beberapa komponen yang berbeda, meskipun terkait dalam model asli yang dijelaskan oleh De Surilla dan Goldfried pada tahun 1971 dan kemudian
mantan diproses dan disempurnakan oleh Desurilla dan Nezu pada tahun 1982 sampai 1990. Diasumsi demikian, kemampuan pemecahan masalah sosial terdiri dari dua umum di independen sebagai komponen. Yang pertama, orientasi masalah. Yang kedua, keterampilan pemecahan masalah. Pemecahan masalah keterampilan di sisi lain mengacu pada aktivitas kognitif dan perilaku di mana seseorang mencoba untuk memahami masalah dan menemukan solusi yang efektif. Tions atau cara untuk mengatasinya, metode mengidentifikasi 4 keterampilan utama. Yang pertama, definisi masalah dan formulasi. Yang kedua, generasi solusi alternatif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, implementasi dan verifikasi solusi. Berikut proses penyelesaian masalah sosial. Berdasarkan model pemecahan masalah sosial yang dijelaskan sebelumnya, proses pemecahan masalah sosial yang berhipotesis menunjukkan hasil pemecahan masalah di dunia nyata diasumsikan sebagian besar ditentukan oleh dua proses umum sebagian independen. Yang pertama, orientasi lem dan gaya pemecahan masalah. Orientasi dua masalah, dimensi dan 3 gaya pemecahan masalah yang membentuk saat ini. Model juga ditujukan pada gambar pemecahan masalah yang kognitif atau efektif, digambarkan sebagai proses di mana orientasi masalah yang positif memfasilitasi pemecahan masalah yang rasional atau aplikasi yang disengaja dan sistematis dari efek. Yang berikut penyelesaian masalah orientasi gaya. Pemecahan masalah yang tidak berfungsi atau tidak efektif ditampilkan sebagai proses di mana orientasi masalah negatif berkontribusi pada impulsivitas, gaya kecerobohan atau gaya menghindari. Yang keduanya cenderung menghasilkan hasil tai. Oleh karena itu, model kami memprediksi bahwa masalah hasil pemecahan kemungkinan akan dihasilkan oleh individu yang skornya relatif tinggi pada ukuran orientasi masalah. Orientasi masalah rendah pada ukuran orientasi masalah negatif, gaya impulsivitas, kecerobohan, dan gaya menghindar. Penilaian penyelesaian masalah sosial.
dalam penilaian tentang pemecahan masalah sosial serta penelitian dan klinis berlatih dalam terapi pemecahan masalah. Penting untuk menilai tidak hanya tingkat kemampuan pemecahan masalah sosial seseorang secara umum, tetapi juga dia kekuatan dan kelemahan di berbagai komponen pemecahan masalah, kemampuan atau misalnya orientasi masalah positif, orientasi masalah negatif, pemecahan masalah yang rasional dan lain-lain. Oleh karena itu berguna untuk membedakan antara dua jenis umum dari ukuran pemecahan masalah sosial. Yang pertama ukuran proses, yang kedua ukuran hasil. Sekian hasil pembahasan